Masa kita ikutnya Malaysia? Yang punya sawit kita, yang punya karet kita ikutnya Malaysia. Kuala Lumpur lagi, loh kita banyak, kita sawitnya ikutnya ke sana tuh gimana? Dengan segala kewenangan itu dia dimiliki, kalau memungkinkan Juni itu sudah bisa terpampang di layar, kan? Bahwa kita punya patokan harga, jadi nanti Malaysia balik, kalau kita lihat Indonesia dulu kan, gantian, ya kan? Rencana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Bapak Menteri Perdagangan tentang bahwa Indonesia akan membuat bursa atau harga acuan sendiri untuk minyak sawit, saya pikir itu hal yang bagus sejauh memang nanti ke depan akan membawa perkembangan yang positif atau kemajuan bagi industri minyak sawit kan. Artinya petani-petani sawit kita akan menikmati harga yang baik. Target kita ke sana. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah berapa kali saya cek, siapa sih yang tergantung pada kita? Banyak sekali. Banyak yang menyiapkan itu keliru, ya terserah, nggak apa-apa. Dapat orang berbeda-beda. Saya rakyat, saya utamakan. Dan ternyata sampai sekarang stabilitas harga minyak goreng kan juga bisa kita lakukan tanpa harus cap. Jadi kita tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi, tetapi sekali lagi harus kita bisa mendesain negara yang tergantung pada kita. Harus jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Sejarah tanaman kelapa sawit di Indonesia sudah lebih dari 170 tahun. Tanaman ini dikenal dengan nama botani Elais guinensis Jack. Temuan arkeologi mengungkapkan bahwa buah, biji dan kelapa sawit sudah menjadi bagian integral makanan bangsa Afrika Barat sejak 5.000 tahun yang lalu. Kolonial Belanda yang memperkenalkan kelapa sawit ke Indonesia pada 1848. Mulanya sawit yang ditanam di Indonesia itu hanya 4 biji saja dan ditanam di Kebun Raya Bogor pada 1848. Melihat keberhasilan tersebut, kelapa sawit akhirnya mulai digemari karena pertumbuhan perkebunan yang relatif sangat cepat. Produksi minyaknya yang melimpah dan murah ketimbang minyak nabati lain seperti kedelai, jagung, dan bunga matahari. Pada 1980-an, luas pertanaman kelapa sawit di tanah air masih seluas 200.000 hektar. Dan sebagian besar adalah tanaman warisan pemerintah kolonial Belanda. Namun, perkebunan kelapa sawit di Indonesia tumbuh pesat. Bahkan sejak 2006, produksi CPO di Indonesia telah berhasil menyaingi negara tetangga Malaysia. Hingga saat ini, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai produsen CPO dunia terbesar. Bukan tanpa alasan, pengaruh bursa Malaysia Derivatives dalam penetapan harga sawit global cukup masuk akal. Mengingat negeri jiran sebelumnya merupakan negara penghasil CPO terbesar dunia. Yang akhirnya Indonesia menyalip posisinya, yang selama ini bertahun-tahun sudah ditempati Malaysia. Namun saat ini Indonesia berencana membentuk harga acuan sendiri untuk minyak sawit mentah crude palm oil CPO. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memerintahkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti, agar segera membentuk bursa sawit tersebut. Zulhas menjelaskan rencana itu didorong karena saat ini Indonesia merupakan produsen terbesar CPO di dunia. Tetapi industri sawit dalam negeri malah mengacu pada harga di Malaysia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan agar Indonesia tak lagi ikut harga acuan CPO di bursa Malaysia. Rencana itu bisa mulai diterapkan Juni mendatang. Dengan acuan sendiri, kita berharap Indonesia tidak lagi merujuk harga CPO pada bursa Malaysia. Kepemilikan harga acuan CPO sendiri selalu disinggung Jokowi dalam sidang kabinet. Hal itu karena harga acuan CPO Indonesia sampai dengan saat ini masih bergantung pada Malaysia. Masa harga acuan CPO kita selalu berpatokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Yang jelek kalau seperti itu, siapa? Ya Bapepti. Punya Bapepti tapi kok ikut Malaysia. Bapepti kerjanya apa saja? Maka itu, dengan segala kewenangan yang kita miliki Bapepti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya, ujarnya di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat. Menurutnya, Bapepti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.
Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia. Setelah CPO, kata Zulkifli Hasan Bapepti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada. Meski begitu, pemerintah menargetkan agar pembentukan harga acuan sendiri untuk CPO, kopi, hingga karet itu bisa segera terbentuk tahun ini. Hal tersebut menjadi mandat Undang-Undang Nomor 32 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sudah diterbitkan pada 1997 silam.